Perkenalkan, nama saya Siprianus Sundarabulu, NIM 2027200012, Prodi PGSD, dosen pengampu mata kuliah media dan pembelajaran ini yaitu Ibu dosen Hani Fikri Bariska, SPD MPD. Di sini saya membuat video untuk menuai tugas UAS, yaitu tugas ujian akhir semester tahun 2021 dengan tema pembelajaran 1, tema peristiwa masa Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, tahukah adik-adik hubungan antara cengkeh dan penjajahan yang dialami oleh bangsa? Cengkeh memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk utanya atau dalam bentuk bubuk cengkeh, juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai lupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aroma tetapi dan obat gigi, sehingga menjadikannya menilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah bangsa-bangsa Eropa hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Ayo adik-adik kita membaca peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 4, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-6 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama gaspol. Selain mencari kekayaan dan tanah, jajahan bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori. Nah, yang ketiga, adanya keinginan mencari kekayaan glory di Eropa. Pada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya, adik-adikku. Nah, yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkan teknik membuat
pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari keamanan bajak laut dan sebagainya. Nah, yang kelima, ditemukan kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah. Biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayaran. Dengan kompas mereka bebas melayar ke arah manapun tanpa gangguan baik siang maupun malam. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa adik-adik.